Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk tanggal ini hari Rabu ya, tanggal eh, 1 Mei ya. Ini belum berubah tanggalnya. Oke, tanggal 1 Mei kita buka analisa XUSD XAU USD. Nah, alhamdulillah sudah hampir bos ya. Oke, sini kita lihat dia hampir breakout structure. Nah, saran saya kalau seperti ini kita jangan ambil buy dulu, dia kemungkinan akan turun lebih jauh ya, akan turun lebih jauh, baru dia pullback gitu. Nah, saya ingin sedikit sharing mengenai entry ya, bagaimana cara kita masuk ke market dengan eh, konfirmasi entry. Oke, sini semalam saya trade di GBP USD. Sebelum kita bahas analisa XUSD, saya ingin sedikit memberi pengetahuan, sharing pengetahuan mengenai entry saya tadi malam yang saya dapatkan di GBP USD. Di sini kita lihat. Tadi malam saya dapatkan RR sekitar 1:1 lebih di GBP USD. Di sini saya eh, cek struktur di H4. Struktur utamanya adalah bearish. Nah, ini breakout structure. Oke, ini breakout structure, bos. Nah, oke ya. Nah, di sini adalah decisional PUI. PUI yang pertama. Ya, decisional itu eh, ibaratnya PUI yang terdekat. Ya. Nah, di sini adalah PUI ekstrim. Oke. Nah, ini saya ingin bahas sedikit mengenai entry saya yang saya lakukan di XAUUSD. Dan di sini di mana inducementnya? Inducementnya di sekitar di sini. Nah, ini inducementnya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ini liquidity, trend liquidity. Nah, trend liquidity, inducement. Oke. Nah, price sudah ambil inducement, sudah ambil uh, ini sorry, ini trend liquidity ya. Nah, seperti ini. Dan sudah masuk ke decisional PUI. Price nggak naik sampai ke extreme PUI. Nah, konfirmasinya gimana? Oke, konfirmasinya di 1 jam 30 menit. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada demand ya. Di sini saya kalau misalnya saya entry itu saya menggunakan beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan yang saya gunakan itu ada beberapa materi ya. Ini contohnya dari price action. Di sini ada demand zone, demand. Nah, kemudian demand ini sempat di respect ya. Dia gagal swing, boom, dan dia turun, dan ini di break ya, di break, demandnya di break, dan ini berubah jadi supply. Nah, ini DNS flip atau demand supply flip atau SND flip. Oke, yang pertama ini setup SND flip. Nah, biasanya saya mengkombinasikan beberapa metode ya, yang sudah saya backtest. Oke. Nah, berikutnya adalah ICT. Gimana cara saya combine ICT? Di sini kita lihat. Saya biasanya menggunakan kill zone. Di sini UTC 4 ya, New York. Coba kita set dulu waktunya. Saya manual aja ya, kenapa manual? Supaya kita terlatih untuk trading tanpa indikator. Oke. Pertama itu dia di 20.00 sesi 20.00. Nah, ini 20.00 sampai 00.00. Itu nah, ini sesi Asia ya. Sesi Asia. Nah, sesi London itu 02.00. 02.00. Nah, ini saya pakai warna merah aja, sesi sampai 05.00. Nah, berikutnya sesi New York 7.00. Ini saya pakai warna biru aja, New York sampai 10.00. Oke. Nah, di sini kita lihat saya trading di New York Kill Zone. Nah, di sini kita lihat ICT ini buy stop. Ini buy stop. Oke. Buy stop. Buy stop mana sih ya? Nah, ini buy stop. Kemudian di sini kita lihat dia naik ya, sempat naik di sini tapi gagal swing. Nah, ini failure swing. Failure swing. Failure swing. Nah, ini dia di break ya. Sorry, ini saya kasih kotak ya. Ini sesi Asia,
Ini sesi London di sini, dari sini ke sini London, dan ini sesi New York ya, New York. Oke, saya ubah warnanya biar gampang. Nah, ini kita hapus dulu garis-garisnya. Nah, biar kita kelihatan sesi-sesinya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat. Oke, di sini ada market structure shift. Kalau misalnya kita ke M30 aja lah nggak apa-apa, atau ke 1 jam yang lebih bagus gambarnya. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada demand nih, lebih jelas di sini ya. Di sini ada demand. Kalau asin di flip, di sini demand, di break ya. Nah, dia pullback ke supply di sini lalu turun ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan ICT, di sini kita lihat di sini buy stop kena, di sini failure swing. Nah, di mana perubahan trennya di sini? Ketika dia gagal swing lalu boom tembus, nah ini sudah market structure shift. Nah, market structure shift itu di ICT ada dua ya. Ada yang namanya mitigation block, ada yang namanya breaker block. Kalau misalnya saya belajar ya, jadi gini. Jadi kalau misalnya ini di break, sini kita lihat di sini ada fair value gap ya. Ini kecil fair value gapnya. Saya entry di sini semalam. FVG. Oke. Nah, di sini entry-nya dengan stop loss di sini atas high dikit. Nah, dengan RR 1:1 lebih ya. Nah, ini contoh setup yang saya gunakan untuk entry. Nah, MSS ada dua di ICT. Apa itu? Seperti ini. Kita contohkan yang sell. Nah, ini adalah breaker block atau market structure shift. Yang kedua seperti ini. Ketika dia menyentuh buy stop, lalu dia naik dan dia gagal turun. Nah, sini teman-teman bisa entry di sini. Nah, kadang-kadang dia suka ngebreak ini, bawah ini, kadang-kadang juga enggak, ya. Tapi nggak masalah. Tapi seringnya gini nih, dia di respect area ini, failure swing, lalu turun. Nah, kita sell di sini nih. Sell di sini. Seperti ini buy stop. Entry-nya di New York kill zone ya, entry-nya di New York kill zone. Jadi kita juga harus paham tentang kill zone ICT. Saya sudah bahas mengenai kill zone ICT, teman-teman bisa cek di playlist yang saya buat. Nah, ini contohnya untuk tipe-tipe perubahan tren untuk entry di ICT. Nah, ini ada, kalau gini nih gambarnya pokoknya dia kadang ngebreak ini, kadang ngebreak ini. Ya, tapi seringnya kayak gini nih, dia respect seperti ini, lalu dia di break. Nah, ini jadi setup gabungan antara S&D flip dan ICT. Kalau saya gitu ya, saya pakai beberapa metode. Oke, kalau teman-teman belum paham S&D flip, silahkan cari di YouTube, banyak ya tutorialnya S&D flip. Nah, seperti ini, ada dua. Nah, ini entry saya tadi malam, saya entry menggunakan S&D flip. Oke, kalau di H1 lebih jelas lagi ya. Karena apa lebih jelas? Di sini kita lihat, di sini ada order block bullish ya, demand. Nah, di break ya. Nah, ini di break, ini jadi supply. Nah, seperti ini. Nah, ini setup S&D flip. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke analisa XAUSD. Kita akan bahas mengenai XAUSD. XAUSD di sini kita lihat, kalau kita cek di time frame daily, dia sudah break body ya. Nah, di sini kita lihat ya. Bentar. Break. Nah, kita lihat di sini. Dia respect fair value gap di sini, fair value gap. Oke ya. Dari internal ke eksternal. Eksternalnya di sini ya. Eksternalnya di sini. Oke. IRL, ERL. Kalau ICT, ERL, external liquidity. Oke. Dan di sini kalau kita cek biasnya, dia close body ya, yang berarti close bearish. Oke, close bearish. Dia kuat impulsif, berarti menurut saya tren udah berubah ya, udah berubah jadi bearish. Oke, sekarang kita cek menggunakan SMC. Nah, untuk confluence-nya, ini kita lihat, ini adalah boss terakhir. Oke, boss terakhir yang berarti demand-nya di sini. Kita punya peluang untuk sell yang jauh. Oke, coba kita cek di H4.
4. Oke, kita akan fokus ke internal struktur di sini. Kita abaikan aja yang di sini. Yang di sini kita abaikan. Oke, di H4. Atau kita mulai dari H1 aja lah. H1. Ini kita lihat H1. Ini adalah inducement ya. Inducement atau minor choke lah. Nah, ini kita lihat dia respect fair value gap daily. Nah, ini kalau misal dia di break, ini akan jadi breakout structure. Oke, breakout structure. Yang berarti tren sudah bearish. Oke, breakout structure. Berikutnya ini akan menjadi area supply. Oke, ini area supply. Area supply untuk sell ini extreme POI dan di sini decisional POI. Oke. Di sini ada liquidity. Kalau kita ke M30 ini pasti inducement. Kalau di H1 dia inside bar, ini inducement M30 ya, M30. Nah, jadi planning saya adalah saya akan menunggu dia turun jauh. Ya, agak turun jauh. Nah, agak turun jauh sekitar kalau misalnya kita ikut ring di XAUSD dia nggak mungkin turun ambil boss. Ini kan udah valid boss ya, udah valid boss. Nah, cuman kan masih dikit. Nah, karakter XAUSD itu ketika dia boss dia harus break agak jauh. Baru kita cari buy. Oke. Baru kita cari buy untuk pullback. Nah, seperti ini. Jadi plan saya adalah saya menunggu harga untuk turun lebih jauh lagi sekitar 300 pipan atau 500 pipan baru saya mencari buy di sini untuk counter trend dengan konfirmasi DM5 baru kita cari sell di sini di atas supply ya. Seperti itu. Ini planning saya untuk XAUSD. Simple. Oke. Oke, itu aja ya planning saya. Saya masih menunggu dia tunggu turun jauh lalu pullback. Supply mungkin pullbacknya besok. Jadi mungkin hari ini masih ada penurunan. Jadi saya untuk sell untuk entry-nya di sesi New York. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.